Semuanya kembali lagi dengan saya Riko Aditya di channel Riko Aditya. Di sini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara penggunaan Lens Studio untuk pembuatan augmented reality berbasis marker base untuk pengenalan 7 keajaiban dunia. Nah, di sini nantinya dalam objektifnya kita akan belajar bagaimana Lens Studio itu bisa menjadi sebuah tools yang bisa kita gunakan untuk membuat augmented reality marker base ya. Dimana nanti marker base-nya berbentuk QR code. Nantinya kalau kita baca dengan kamera, QR code-nya itu akan muncul objek 3D, yakni pengenalan 7 keajaiban dunia, yang dimana ada Colosseum, terus Taj Mahal, terus patung Yesus, dan lain-lain. Pertama-tama, pastinya saya akan ucapkan terima kasih kepada dosen saya. Terima kasih Pak Yoga Syariah, Eskom Mkom, yang telah mengajari kami penggunaan Lens Studio dan pengenalan augmented reality bagi mahasiswa-mahasiswanya. Nah, untuk biodata, perkenalkan kembali, saya Muhammad Riko Aditya Prayoga dengan NIM 5210411055. Saya adalah anak informatika dengan prodi Sains Teknologi dan saat ini saya kuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta. Nah, itu aja untuk perkenalan singkat tentang diri saya sendiri. Lanjut. Nah, pada kali ini kita akan belajar 4 hal ya. Yakni yang pertama belajar augmented reality, lalu yang kedua kita belajar apa itu Lens Studio. Nah, yang ketiga kita tahu apa aja 7 keajaiban dunia yang baru. Terus yang keempat nanti kita implementasikan bagaimana sih penggunaan Lens Studio untuk membuat augmented reality marker base untuk pengenalan 7 keajaiban dunia. Oke, lanjut ya. Nah, yang pertama augmented reality. Sebelum masuk, mungkin kita kenali dulu ya apa itu augmented reality. Augmented reality atau AR adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Augmented reality memperbolehkan pengguna melihat objek maya 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. Bisa kita simpulkan ya di sini augmented reality atau AR ini adalah sebuah teknologi yang menggambar secara real time antara dunia nyata dan dunia virtual. Nah, di mana nanti dengan augmented reality ini kita bisa melihat objek virtual yang sebelumnya dibuat oleh komputer bisa selayaknya tampil di lingkungan dunia nyata. Nah, untuk kesimpulannya seperti itu. Lalu jenis-jenis AR sendiri sebenarnya ada 4 ya. Yang pertama yakni AR jenis marker base. AR jenis ini memberi kita lebih banyak informasi tentang objek setelah berfokus pada pengenalan objek. Nah, di marker base sendiri nanti kita karena namanya marker base ya berarti basisnya adalah marker. Nanti kita akan melakukan pengenalan dulu ke sistemnya, yakni biasanya berbentuk VR gitu. Pengenalan ke sistem ini tuh bisa membaca apa, ini tuh bisa membaca apa. Dalam kasus saya kan pengenalan 7 keajaiban dunia. Nah, nantinya 7 bangunan itu ada QR-nya sendiri-sendiri, yang dimana setiap QR itu unik dan tidak sama dengan satu dengan yang lainnya. Jadi, seperti itu. Lalu yang kedua ada markerless. Markerless ini lebih fleksibel daripada AR berbasis marker karena tidak perlu isyarat gambar untuk digunakan. Nah, markerless ini agak berbeda ya dengan marker base karena marker base basisnya yang kita tahu tadi basisnya adalah marker. Kalau markerless tidak perlu menggunakan marker. Jadi AR ini bisa langsung terlihat di dunia nyata tanpa adanya marker yang sebagai identifikasi apa AR yang mau dimuat. Contohnya markerless itu gampang sekali ya. Misalnya game Pokemon Go itu juga menggunakan markerless karena dia tidak membutuhkan marker untuk memunculkan objek AR-nya. Nah, lalu yang ketiga ada projection base yang dimana bekerja dengan cara memproyeksikan cahaya buatan ke permukaan real. Dalam beberapa kasus memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengannya. Oke, untuk projection base. Lalu keempat ada superimposition base augmented reality mampu mengganti tampilan asli dengan augmented baik full maupun sebagian. Di sini object recognition memainkan peran penting. Ini itu untuk 4 jenis-jenis AR. Untuk selanjutnya karena nantinya kita akan membuat pengenalan 7 keajaiban dunia, mungkin cocoknya kita nanti akan menggunakan marker base ya. Nah, makanya di sini akan saya fokuskan
augmented reality berbasis marker base, bukan jenis-jenis AR yang lain. Oke, mungkin kembali lagi ya ke pengertian marker base. Marker base tracking adalah AR yang menggunakan marker atau penanda objek dua dimensi yang memiliki suatu pola yang akan dibaca komputer melalui media webcam atau kamera yang tersambung dengan komputer. Biasanya merupakan ilustrasi hitam dan putih, persegi dengan batas hitam tebal dan latar belakang putih. Nah, di situ bisa kalian lihat pada dunia nyata kertasnya tuh hanya seperti ini ya, sebuah kertas kosong biasa, lalu di tengahnya ada sebuah kayak QR gitu. Nah, nanti ketika marker ini di-scan oleh kamera, akan muncul objek 3 dimensi atau 2 dimensi yang tidak bisa kita lihat di dunia nyata kalau tidak menggunakan alatnya ini. Nantinya alatnya ini yang akan kita gunakan adalah Lens Studio ya untuk membuatnya, dan lalu untuk alat scanningnya kita menggunakan Snapchat, yakni fitur filternya ya. Nanti fitur filternya itu sudah diimplementasikan teknologi marker base. Oke, yang kedua kita akan belajar Lens Studio. Oke, untuk pengertian Lens Studio berdasarkan Adam Ardisasmita, Lens Studio merupakan sebuah tools yang dapat membantu Anda untuk membuat lens berbasis augmented reality di platform sosial media yaitu Snapchat. Bahkan tanpa coding sedikit pun, Anda sudah bisa membuat lens sendiri di Lens Studio. Nah, bagi yang belum tahu, Lens Studio ini sebenarnya sebuah tools yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah filter ya di aplikasi Snapchat, yang dimana pembuatannya itu sangat simple, dan bahkan jika kalian tidak mempunyai basic coding tuh kalian bisa membuat filternya sendiri. Nah, untuk filternya tuh sebenarnya mirip sama filter di Instagram ya, karena di Instagram juga ada sebuah toolsnya untuk membuat filternya sendiri, yakni Spec AR. Lalu untuk di Snapchat ini ada Lens Studio, jadi seperti itu. Terus selanjutnya untuk manfaat Lens Studio, yang pertama, kebutuhan akan pemanfaatan teknologi AR di berbagai bidang cukup besar. Lalu yang kedua, dengan Lens Studio Anda bisa membuat lens bahkan tanpa coding sedikit pun. Lalu yang ketiga, kustomisasi tanpa batas di Lens Studio memungkinkan Anda untuk bebas berkreasi dalam pembuatan lens. Terus yang keempat, kegiatan berbagi foto atau video di sosial media menggunakan efek tertentu saat ini sedang banyak digemari. Nah, itu ada 4 ya manfaat dari Lens Studio. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi saya akan masukkan 4 yang paling utama manfaat dari Lens Studio itu sendiri. Lanjut, nah ini kita bisa lihat di sini ada user interface Lens Studio. Kalian bisa lihat ya, ada sangat cukup simple. Yang pertama di kanan atas ini ada objek, lalu di sini ada panel resource, terus yang tengah ini ada panel objek 3D-nya ya. Nanti kita bisa drag, drop juga di sini. Terus yang di kanan ini ada inspektor, terus yang di paling pojok kanan ini ada previewnya. Jadi seperti itu. Jika kita lihat user interface dari Lens Studio ini lebih simple daripada user interface dari Spec AR yang kayak kita membuat game. Jadi seperti itu. Terus selanjutnya kita masuk ke bab 7 keajaiban dunia. Nah, pengertian 7 keajaiban dunia itu sendiri, keajaiban dunia merupakan bangunan atau situs antik yang berharga dan memang dilindungi keberadaannya oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Itu badan khusus perserikatan bangsa-bangsa atau PBB yang didirikan sejak 1945. 7 keajaiban dunia ini biasanya dipilih berdasarkan bangunan-bangunan yang memang layak dan mempunyai value sendiri ya. Misal kayak semua situsnya itu berdasarkan pembuatan oleh manusia sendiri, bukan pembuatan dari alam. Oke. Nah, di sini ada daftar 7 keajaiban dunia yang baru dirilis terakhir, yang tidak salah itu 2007. Pertama The Colosseum. Colosseum itu ada di Roma, Italia. Lalu yang kedua ada The Great Wall of China, itu ada di Tiongkok, China. Terus yang ketiga The Machu Picchu, itu ada di Cusco, Peru. Yang keempat Petra, ada di Yordania. Yang kelima Taj Mahal yang ada di Agra, India. Yang keenam ada Cristo Redeemer di Rio de Janeiro, Brazil. Nah, yang ketujuh ada Chichen Itza di Yucatan, Meksiko.
Nah, itu untuk daftar 7 kajian dunia yang saya ambil yang baru-baru ini dirilis, yakni yang 2007, karena sebelumnya itu sebenarnya ada daftar 7 kajian dunia yang lain, tapi itu sudah tidak digunakan lagi. Di sini yang bab keempat, pembuatan AR marker base pengolahan 7 kajian dunia menggunakan Line Studio. Oke, di sini kita langsung akan kita implementasikan bagaimana sih cara menggunakan Line Studio untuk membuat AR berbasis marker base untuk pembuatan 7 situs keajaiban dunia ya. Oke, kita bakal exit dulu dari PPT-nya. Kita akan langsung masuk ke browser. Nah, seperti yang kita tahu ya, marker base itu membutuhkan sebuah marker yang digunakan sebagai pengenalan. Nah, di sini untuk tahap pertama pastinya kita harus membuat dulu markernya. Nah, markernya itu biasanya orang-orang itu membuat menggunakan QR. Nah, di sana nanti QR-nya di-scan oleh Snapchat. Nanti objek 3D-nya, AR-nya itu akan muncul di lingkungan nyata. Di sini saya akan menggunakan QR code dari monkey.com. Terus sebenarnya saat kita masuk pertama kali kita akan dihadapi seperti ini. Nah, karena ini URL kita mungkin bisa ubah ke teks biar nanti pembacaan QR code-nya nanti bisa dibaca sebagai teks. Sebenarnya tidak masalah ya kalian mau baca URL, email apa-apa, tapi lebih baik dalam best practice-nya kita ubah ke teks. Karena nantinya ini tuh cuma untuk menyimpan ID unik dari tiap-tiap QR yang akan kita buat, karena kita akan membuat 7 ya. Nanti kita akan buat 7. Oke. Nah, di sini kan enter content. Di sini teks apa yang akan ditampilkan nanti ketika di-scan. Di sini nanti tidak berpengaruh ya, tapi berpengaruhnya di your text ini sebuah identifikasi ID random. Jadi kalau bisa kalian buat tuh ID-nya di sini, teksnya di sini tuh beda-beda ke 7-7-nya. Kalau kita membuat 7 gajah benar, 7-nya itu kita harus beda. Nah, biar benar-benar beda, biasanya saya menggunakan password generator dari LastPass di sini. Di sini nanti ketika kita klik generate, nah ini bakal beda-beda ya. Sangat tidak mungkin untuk terjadi duplikat di generate password ini ya, karena ini bakal terus generate beda-beda password ya. Oke, ini sebenarnya kita bisa mengatur untuk password lengthnya, terus untuk ini all character atau easy to read atau easy to say, tapi yang kita gunakan kita tidak perlu menggunakan kita tidak perlu untuk mengedit ini ya. Jadi kita langsung aja bisa bikin sekali lalu copy. Ini sudah tercopy ya. Lalu di sini di your text ini kita langsung pastekan. Nah, untuk ini kan kita tidak lihat ya untuk previewnya bagaimana, kita bisa create code. Nah, seperti ini. Dalam teks 12 karakter ini nanti akan muncul seperti ini untuk QR-nya. Nah, di sini kita bisa menggunakan set color untuk mengganti color, misalnya ini nanti aja ya. Ini aja mungkin kita tambahkan logo dulu. Oke, kita tambahkan logo dulu. Untuk yang pertama mungkin kita akan membuat dulu QR atau marker base untuk Colosseum dulu ya. Di sini jangan lupa centang. Jika tidak centang kan bisa kelihatan ya. Di sini akan bertabrakan antara bagian-bagian QR code-nya dengan bagian logonya. Di sini, nah ini biar tidak bertabrakan, kita seperti ini. Lalu di set colornya gini, kita mungkin bisa color pick ya dari ini. Nanti kayak ada berkesinambungan gitu ya. Nah, kita bisa paste. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu kita juga bisa customize design dengan klik tab customize design. Ini ada banyak ya body shape yang bisa kita gunakan. Saya ini coba ini bulat-bulat beda yang dari defaultnya yang kotak-kotak. Coba cari yang dari belakang.
Ini bisa kalian gunakan apa yang kalian suka sendiri ya, tidak harus mengikuti saya. Itu body shape-nya mungkin saya akan pilih ini. Untuk iframe shape-nya kita pilih dulu ya. Untuk iframe-nya mungkin saya bakal pilih ini karena kelihatan bagus saja. Di sini eyeball-nya kalian juga bisa ganti biar selaras ini dengan ini ya, karena selaras. Ini untuk body shape-nya tuh untuk ininya, item-item di sini ya. Lalu untuk eyeball shape-nya tuh untuk luaran yang di sini ya. Lalu untuk tadi iframe shape itu untuk luaran, lalu untuk eyeball shape-nya itu untuk yang dalam-dalamnya ini. Seperti itu. Nah, jangan lupa kita turunin ke 500 saja karena kita tidak perlu menggunakan quality yang terlalu bagus. Nah, ini cuma digunakan sebagai perbedaan saja. Setelah itu download PNG. Sini kita tunggu beberapa saat sampai sistemnya sudah siap menyediakan QR code yang sudah kita buat tadi. Oke, bisa kita taruh aja di sini ya. Taruh, tadi udah ke download. Lanjut selanjutnya, karena ini tidak digunakan lagi, mungkin kalian bisa tutup ya. Lanjut selanjutnya, kalian bisa buka ya developer.vuforia.com. Nah, di sini berguna untuk apa? Di sini Vuforia ini bisa mengkasih red untuk marker base yang tadi kita buat ya. Kita bisa buka dulu marker base-nya. Nah, di sini sebenarnya marker base ini tuh ada bintangnya. Jadi kayak marker base-nya itu bagus atau enggak gitu. Kalau enggak bagus ya nanti bintangnya itu 1. Nah, dampaknya apa kalau kita markernya jelek? Dampaknya itu nanti pada pengenalan saat kita scan menggunakan kamera untuk mengenal objeknya atau markernya itu akan lama gitu. Akan lama dalam pengenalan objeknya. Jadi kayak kadang tuh bisa error gitu. Dia tidak bisa mengenali satu sama dengan yang lain gitu. Misal kayak kalau markernya ada 7, jadi harusnya Colosseum yang di scan tapi malah yang muncul Taj Mahal. Itu dampak dari marker base yang jelek. Maka untuk biar kita tahu cara cek marker base-nya itu bagus atau enggak, kita bisa mengeceknya menggunakan tools dari vuforia.com ini. Pertama, kalian bisa akses dulu ya developer.vuforia.com. Setelah masuk di sini, kalian klik login di atas. Untuk login ini buat kalian kalau membuat akun ya, tapi jika belum, kalian bisa klik register ini. Nanti masukkan first name, last name, terus company, country, terus email address, username, password, dan lain-lain. Karena saya sudah punya akun, saya anggap kalian sudah register ya. Nanti kalian bisa langsung login. Ini supaya kita masukin password dulu. Ini password dimasukin. Terus setelah kita login, kita akan dihadapi seperti ini ya, license manager langsung. Tapi kita tidak menggunakan untuk license manager ini, kita akan menggunakan target manager. Maka kalian bisa klik pada tab target manager. Di sini sebenarnya saya udah banyak membuat ya, ada belajar AR, laprak 6, dan responsi. Nah, kali ini kalian bisa add database di sini ya, untuk membuat database baru. Di sini kita bisa namai apa aja, misalnya belajar marker base. Oh ya, perlu diingat kalian tidak bisa menggunakan spasi di database-nya ini, database name-nya ini. Jadi kalian bisa manfaatkan tanda strip seperti ini untuk membedakan mana spasinya. Bisa belajar EA marker base. Di sini ya, untuk type-nya kita bisa masukkan device. Saya itu create. Di sini ya, kita klik device-nya.
Nah, lalu kita sudah masuk ke database dari belajar ya, marker base. Selanjutnya kalian bisa klik add target. Nah, lalu untuk filenya ini bisa kita pilih choose file, terus yang tadi ya, sini QR code, width-nya bisa masukin 100 aja. Terus untuk name-nya misal karena tadi Colosseum, kita masukin Colosseum, terus klik add. Tunggu sampai terupdate. Nah, di sini ya kita bisa lihat target name-nya yang tadi ya, Colosseum tadi, ratingnya itu 5. Di sini sebenarnya kita bisa baca apa sih maksud dari rating di sini, apa bedanya rating 5 sama dengan rating 1 atau 3 gitu. Kalian bisa baca di sini. Tadi saya klik sini di I, lalu please visit the library. Di sini nanti kalian bisa membaca ya untuk dokumentasinya apa aja sih, itu apa yang bagus, apa yang jelek nih, bisa terlihat ya. Ini kalau jelek tuh rating kontrasnya kayak apa ya, sulit dibedakan tuh mana yang dijadikan sebagai marker base dan sebagai pengenalnya, mana yang background tuh. Ini kan sulit dilihat tuh, ini backgroundnya tuh kuning gitu ya, tapi pengenalnya tuh daun-daun gitu yang warnanya mirip. Bagian bagusnya sepertinya backgroundnya putih, terus daun-daun itu bisa terlihat. Ini daun-daun ini kita bisa gunakan sebagai marker base nya. Jadi seperti itu. Oke, kita bisa kembali lagi ya yang pertama tadi, Colosseum. Nah, nanti jika kalian sudah mengupload semuanya, kita bisa lihat ratingnya semuanya bintang 5 semua. Di sini marker base nya tuh bagus untuk digunakan sebagai pengenalan objeknya nanti ya. Itu ini ada satu yang belum ya, karena ini jumlahnya 6. Saya bakal praktekkan bagaimana penguploadannya. Berarti yang belum tuh harusnya dan Itza kita lihat dia belum. Di sini width-nya jangan lupa ya 100. Terus namanya biarin kayak gini aja. Terus kita klik add dia putting target. Nah, di sini kita bisa lihat yang tadi kita masukin tuh bintang 5. Nah, di sini sudah bintang 5 semua. Oke, seperti itu. Itu untuk penggunaan rating dari marker base-nya sendiri. Oke, untuk selanjutnya, setelah kita membuat marker base, tentu kita perlu namanya objek-objek 3D-nya ya, atau 2 dimensinya. Nah, di sini karena kita membuat pengenalan 7 keajaiban dunia, maka kita menggunakan objek 3D dari 7 keajaiban dunia itu sendiri. Misal kayak ini ada Colosseum ya, terus Great Wall China, terus Machu Picchu, Petra, Taj Mahal gitu ya. Tapi karena tidak memungkinkan kita buat sendiri-sendiri 3D-nya, maka kita bisa menggunakan website penyedia konten-konten 3D ya. Di sini konten itu banyak sekali, dari yang gratis, terus berbayar gitu ya, yang bisa kalian beli atau dapatkan secara gratis di Sketchfab ini. Oke, terus untuk cara gunanya gimana? Cara penggunanya, kalian bisa buka sketchfab.com. Lalu jika sudah terbuka seperti ini, kalian klik pada search 3D model ini. Terus kita masukkan Colosseum. Nah, kita akan mencoba download Colosseum. Di sini ya, kita bakal melihat banyak banget contoh 3D-nya dari Colosseum. Terus jangan lupa, sebenarnya kalau kita cari seperti ini aja, kita tuh bakal tercampur itu mana yang gratis, mana yang enggak gitu. Misal nih, yang gratis tuh ada icon kayak unduh ini ya. Nah, tapi kalau berbayar itu ada icon seperti ini, kayak dolar gitu. Nah, kita klik ya, kita akan muncul konten-konten yang berbayar gitu. Kita bisa bayar sebenarnya seperti ini. Tapi untuk tutorial kali ini kita bakal menggunakan yang gratis aja, karena untuk kebutuhan pembelajaran aja ya.
Nah, di sini untuk menampilkan hanya konten-konten gratis saja yang tersedia, maka di address-nya ini download tabelnya jangan lupa dicentang. Nah, jika dicentang, maka akan muncul seperti ini. Ini jadi kalian juga bisa mencentang untuk animated jika kalian membuat objek 3D yang berbasis animasi kayak hewan itu, T-Rex itu kan menggunakan animasi biar dia terlihat nyata. Tapi karena kita sebuah objek bangunan, kita tidak perlu animasi ya. Jadi kita centang ulang di sini atau di uncentang. Oke, kita bisa pilih yang dimana yang mau kita gunakan. Dimana yang benar. Oke, sebentar saya cari dulu. One eternity later. Jadi kita tunggu untuk loading 3D modelnya. Nah, untuk previewnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat. Oke, ada juga. Ada informasi tentang berapa meternya sih. Nah, sirkuit itu kita bisa lihat seperti ini. Benar-benar ini kayak kita melihat objeknya secara langsung. Karena ini 3D ya. Oke. Terus setelah kita memilih, jangan lupa download 3D model di sini. Di sini kan ada banyak banget untuk format-formatnya, ada FBX, USDZ, terus GTF, terus GLD. Tapi berdasarkan dokumentasi Line Studio yang saya baca, untuk objek 3 dimensi nantinya akan kita masukkan di Line Studio itu yang paling bagus itu formatnya GTF. Itu berdasarkan dokumentasi yang saya baca dari Line Studio. Jadi kita akan download GTF-nya aja. Terus di download, terus tunggu sampai ini selesai. Ini download ya. Ya ukurannya 13 MB cukup. Ya lumayan berat ya. Ya setelah download tutup, setelah itu kita buka Line Studio. One eternity later. Oke, di sini kita sudah membuka Line Studio. Jangan lupa kalian buka semuanya juga biar bisa kita implementasikan bareng-bareng. Oke, di sini untuk halaman pertama Line Studio, lalu di sini klik New Project ini ya. Klik. Nanti akan terbuka untuk projectnya seperti itu. Kita tunggu aja untuk loading project ini sampai selesai. One eternity later. Nah, oke. Di sini untuk tampilan antarmuka dari Line Studio itu sendiri, bisa kita lihat ada panel objek, ada resource, terus ada scene config, ada inspector, terus ada preview. Nah, di sini objek ini berkaitan tentang hierarki. Di sini sebenarnya sudah kelihatan hierarki dari semua objek yang kita masukin ke scene, yaitu sini ya. Jadi kayak misal kamera ini kan ada nih objeknya di sini nih. Kalau kita misal hapus, hilang objeknya. Tuh. Jadi ini hierarkinya. Tapi untuk list-list kayak yang tampil itu gimana aja, terus di mana aja gitu, kita bisa lihat isi. Nih untuk artinya sini. Panel is where you can rotate, scale, interact with your 2D dimensi or 3D object. You can also toggle bla 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 gitu ya. Pokoknya scene ini kita bisa gunakan untuk merotasi, terus mengubah ukuran dan berinteraksi dengan objek-objek 2 dimensi atau 3 dimensi yang sudah kita masukkan gitu ya. Terus ada panel resource. Panel resource ini biasanya kita gunakan untuk menampung resource yang kita sudah importkan atau masukkan di project Line Studio ini ya. Nanti kita bakal masuk semuanya di sini. Lalu ada inspector ini berguna sebagai untuk menambah dan mengedit komponen dari selected object. Misalnya kalau kameranya kita klik, nah di sini inspector dari kamera itu akan muncul. Jadi seperti itu. Lalu ada preview, yakni kayak ya preview pada umumnya yang menyediakan kayak tampilan hasil gitu. Tampilan hasil sebelum kita import ke Snapchat gitu.
Tapi sebenarnya dalam hal ini, dalam project ini ya, kita tidak perlu menggunakan preview ini. Oke, tadi untuk pengenalan dari lembar kerja Studio ya. Oke, karena kita sudah terbuka, mungkin yang pertama kita simpan dulu ya, save as. Saya gimana, di download aja, bisa baca resolusi, save. Setelah selesai, kita bakal masuk ke tutorialnya. Oke, yang pertama kita tambahkan objek baru dulu ya. Objek baru dulu yang bernama, kita bisa scroll atau kita bisa cari di sini. Tapi kita scroll aja biar gampang, yakni marker tracking. Nah, di sini marker tracking ini ada image tracking dan snapshot tracking. Di sini karena kita akan membuat marker base, kita kan perlu sebuah image untuk digunakan sebagai pengenalan nantinya kan. Misal kayak image QR code Coliseum, nanti akan muncul 3D Coliseum. Kita nanti bisa klik image tracking di sini. Terus di sini tuh kita bisa pilih untuk QR-nya tadi yang kita sudah buat. Kita akan menggunakan QR yang kemarin saya buat sendiri ya. Ini misal Coliseum ini kita klik open. Nah, di sini udah masuk ya. Kita bisa lihat nih seperti ini, menempel gitu ya di lantai katanya. Oke, setelah itu di image tracking ini kan udah muncul nih objek ini. Kita klik kiri lalu klik kanan pada image trackingnya. Setelah itu import object. Import object ini kita bisa cari objek 3 dimensinya nanti yang akan kita munculkan setelah image trackingnya itu terscan. Oke, yang kasus ini karena Coliseum, nanti kita akan masukkan 3D model Coliseumnya. Oke, saya cari-cari dulu ya di aset-aset saya. Ini itu open. Nah, di sini kita tidak perlu mengubah apa-apa ya, kita langsung klik aja import. Ini tunggu sampai pengimporannya selesai loadingnya. Nah, di sini nah kita lihat ya, tadi tampak depan tuh tidak ada apa-apa ya, tapi pas kita tuh ke belakangin ternyata ada besar sekali ya. Nah, setelah udah si terimport ini, kalian klik sembarang ya, misal di sini atau di sini gitu ya. Klik untuk menghapus seleksinya. Setelah diklik, klik pada objek GTF import node ini. Nah, di sini scale-nya kita bisa turunin misalnya ke 1 gitu ya. Kita kecil apa enggak, terus kita besar kurangnya, wah ternyata 1 aja masih kebesaran ya. Kita kurangi lagi, misal 0,5 seberapa ya, seperti ini. 0,5 ya agak besar ya, kurangi lagi mungkin 0,3. Ketiga pas ini sepertinya. Oke, ini untuk scale tadi. Scale itu untuk berubah ukuran ya. Lalu gimana sih cara mengubah orientasi dari, sebenarnya kan itu kayak apa ya, dia terbalik gitu ya. Nah, kita maunya kan dia bisa kayak di atas dari marker trackingnya. Kita bisa mengubah rotasinya di sini. Kita ubah untuk X-nya 90. Kita klik enter. Nah, di sini nanti dia akan terrotasi ya 90 derajat dari yang sebelumnya tidur jadi bangun gitu. Seperti ini ya. Jangan lupa untuk objek 3D-nya ini kita tarik ke atas sampai seenggaknya tuh menempel di atasnya dari marker trackingnya ya, biar nanti pas kita track tuh objeknya tuh kayak bener-bener di atas dari alasnya itu, yang dimana alasnya itu sebuah marker trackingnya gitu. Oke, di sini biar gimana sih cara cepatnya gitu kan. Cara cepatnya tuh kalian bisa klik di sini pada move tool ini atau klik W di keyboard. Kita coba klik W ya. Oke, nah di sini kan muncul nih kayak apa namanya, panah-panah ini ya. Untuk tarik ke atas ya kita klik panah biru, tarik ke samping panah hijau, terus tarik ke samping lagi panah merah. Caranya, tapi karena kita hanya mengubah untuk ke atasin aja, kita tarik yang warna biru ini. Jangan lupa, nah seperti ini ya.
Ini tapi kebesaran kita bisa kurangi lagi. Nah, 9,2 aja ya. Ternyata terlalu ke atas ya. Jangan lupa yang kalian klik tuh yang ini ya, GITF importnya ini, biar semua objeknya terseleksi terus kepindah. Karena kadang kalau kalian mau klik di sini tuh bukan yang diklik tuh bukan GITF-nya, tapi cuma beberapa objek-objeknya. Oke, setelah itu ya, oke, bisa kita lihat di sini size-nya tuh baru 0,04 ya. Tadi belum saya synchronize, setelah saya update atau synchronize itu yang baru aja kita masukkan ya, pada satu objek tuh lensnya kita sudah berukuran 6 MB. Jadi kita nanti kalau kita menggunakan di Snapchat tuh bakal lama ya untuk pengimporannya atau saat kita mengirimkan dari Line Studio ini ke Snapchat itu, ini bakal lama. Nah, untuk mengatasinya bagaimana? Untuk mengatasinya kita ke Object Mana Resource, kita buka ya scene-nya ini dari apa namanya, Colosseum ini. Terus di folder message ini, message kita klik pada Colosseum ROM bla 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 di sini. Nah, ini kan ada compression setting nih. Untuk normal position texture-nya ini dari float-nya kan, default-nya yakni float, kita ubah ke half float. Ubah semuanya half float. Ya. Di sini kita bisa lihat original itu size-nya 32 KB, current-nya 21 KB. Ya cukup. Sebenarnya tidak signifikan, tapi berkurangnya KB sedikit tuh sangat berarti ya buat nanti saat kita impor, apalagi nanti kita menggunakan 7 objek 3D ya, itu bakal berat banget ya. Pada message ini kita sudah selesai. Terus tekstur, nah ini pada teksturnya ini biar enteng lagi atau biar kecil lagi, kita bisa optimization type-nya kita bisa ubah ke size. Nanti di sini akan mengkompres ya, ini kita bisa lihat nanti original itu di 6 MB, nanti di current-nya berapa itu. Dari 6 MB size-nya kita bisa kompres jadi 1,35 MB, jadi seperti itu ya. Terus ini material kita bisa buka, terus ini tidak ada yang diubah lagi ya. Tuh, kita bisa lihat signifikan sekali ya. Kita update di sini current line size-nya berapa. Tuh, current line size-nya itu 1,5 MB doang. Jadi dari yang sebelumnya 6 MB. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, ini jangan lupa kita biar rapi, nantinya kameranya kita ubah ke 150. Kita pindahkan dulu ke pojok minus pojok kiri biar nanti berurutan gitu. 150, terus 100, 50, 0, terus bla 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 selanjutnya sampai dari list Colosseum sampai yang terakhir. Gitu. Oke, setelah seperti ini kita tambahkan objek baru. Ini mungkin bisa kita lihat ke paling atas lighting-nya. Nih, kalian jangan mencoba-coba mematikan lighting ya guys, karena nanti kalau kalian matikan lighting itu objeknya menjadi hitam. Saya cukup kemarin kebingungan saat mengimport objek 3D-nya itu menjadi hitam karena saya tidak sengaja mematikan lighting. Oke, setelah kita membuat objek yang pertama, kita bakal membuat objek yang kedua ya. Untuk membuat objek yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah membuat ulang kamera, image tracking, dan masukkan objeknya yang baru. Sebenarnya kita tidak perlu memasukkan kamera baru ya, tapi biar rapi gitu nanti di scene-nya ini, jadi kita bakal buat berjejer nantinya. Jadi ada kamera, marker tracking, terus 3D objeknya itu sampai berjejer semuanya. Oke, untuk caranya yang pertama kita klik sembarang dulu di sini objek biar nanti tidak tertimpa ke kamera. Itu pilih objek kamera. Nah, ini otomatis jadi di tengah ya. Terus setelah klik objek kamera, setelah masuk objek kamera, kita klik kamera yang baru. Terus setelah itu add new object. Di sini kita tambahin lagi marker tracking yakni image tracking.
masukkan dari QR-nya yang telah kita buat. Misalnya Taj Mahal ya, kita bakal masukkan yang kedua di sini. Jangan lupa ya, ini ubah namanya dulu. Jadi di sini Taj Mahal. Ya. Oke, setelah image tracking ini masuk ke objek, kita bisa klik image trackingnya, klik kiri, lalu klik kanan pada mouse. Itu import objek. Di sini kita cari lagi objek 3D yang nantinya kita akan gunakan. Misalnya Taj Mahal ini. Terus saya pilih dulu yang mana. Itu yang ini ya, yang baru ini. Oke, di sini objek 3D-nya udah masuk, tapi ini agak samping gitu ya, karena agak lagi sini udah kayak jatuh gitu ya, tiduran banget objeknya. Oke, untuk membenarkannya, karena tadi default itu gini, kita tutup. Lalu itu klik pada GITF import yang kedua. Setelah itu ubah di inspektornya. Ini untuk rotation yang X-nya kita ubah ke 90. Dia bakal bangun seperti ini ya. Oke, lalu untuk scale-nya ini karena terlalu besar ya, kita coba ubah ke 10 aja. 10, kekecilan ya, 10 ya. 20 supaya kita coba-coba aja. Nah ini lalu kayak apa sih ya. Oke, kita bakal gunakan 20 aja. Lalu klik ulang pada GTF import ya, terus klik W atau move tool di sini di keyboard. Nah itu tarik ke bawah sampai dia di atasnya ya. Jadi seperti itu untuk yang kedua. Lalu kita bakal ngekompres biar filenya lebih kecil ya. Dan di sini coba ya kita update berapa ya. Ini untuk file buat 2 doang. Oh, ternyata 2 MB guys. Karena ini cukup kecil juga ternyata ya, Taj Mahal. Tapi biar juga kita bakal kompres semuanya biar semuanya merata. Ini namanya Scene 3 kalau nggak salah. Coba kita lihat ada teksturnya. Ya, bener. Ini Scene 3 ya guys ya. Nah, ini 1, ini Scene 3. Jangan lupa buka folder mesh, terus objek 0-nya. Di sini ada compression setting, ini ubah ke high float semua biar enteng. Nah, dari size-nya yang mulanya ada 658, jadi karenya 394 KB. Cukup kecil ya. Terus di teksturnya ini main base color kita ubah juga. Ini kalau di optimization type-nya ini kita ubah ke size tidak bisa, karena ini udah kecil. Jadi biar apa ya, kita tidak mengurangi size, tapi kita mau mengurangi RAM usage-nya atau penggunaan RAM-nya, kita bisa ubah ke performanya. Nanti dari RAM usage-nya ini awalnya 8 MB menjadi 1 MB doang. Ya perlu dicatat bahwa ketika kita menggunakan performance, pastinya nanti RAM usage-nya berkurang, tapi size-nya akan membengkak sedikit. Ini dari kasus ini 2 kali lipat ya, tapi 2 kali lipat kalau kita hitung lagi dari RAM usage-nya yang di 8 ke 1 ya, mending kita nggak apa-apa ya, korbankan size-nya itu sendiri. Oke, untuk tadi ya, untuk di objek seperti ini mungkin saya bakal skip ke setelah saya memasukkan 7 objeknya langsung. One eternity later. Di sini kalian bisa lihat saya sudah memasukkan 7 objeknya. Ini sebenarnya sudah saya tambahkan tadi, membuat ulang. Oke, jadi 7 objeknya itu ada pertama Colosseum, Great Wall China, Machu Picchu, Petra, Taj Mahal, Christ the Redeemer, terus Chichen Itza, maaf. Di sini tuh tiap kamera itu berurutan ya. Machu Picchu ketiga, Petra keempat, Taj Mahal kelima, Christ the Redeemer ke-6, Chichen Itza ke-7. Jadi seperti itu. Kita bisa lihat jadi lebih rapi ya. Nah di sini
cukup membengkak dari file size-nya di 32 MB, makanya nanti saat kita coba di Snapchat nanti agak lama dalam prosesnya karena dia harus melot data semuanya dulu yang kita kirimkan dari S3 ini ke Snapchat. Oke. Untuk melihat bagaimana reviewnya, kita bisa klik send to Snapchat. Oke, di sini kita akan melakukan preview. Di sini ada 7 barcode, 1 2 3 4 5 6 7 ya, 1 2 3 4 5 6 7. Di sini kita akan men-scan barcode-nya. Misal kita scan barcode di sini, maka yang akan muncul adalah Colosseum. Ada error untuk Colosseum ya. Terus yang kedua, The Great Wall of China muncul seperti ini. Terus yang ketiga, untuk Machu Picchu akan muncul seperti ini ya. Yang keempat, Petra. Nah, Petra ini akan muncul seperti ini untuk Petra. Untuk yang ke-5, personal jadi seperti ini. Untuk Chris dari Dimmer jadi seperti ini, dan yang terakhir Chichen Itza jadi seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya untuk ketujuh marking image dan objek reviewnya. Saya ucapkan terima kasih dan kita akan kembali ke tampilan laptop. Jadi itu saja tadi tutorial tentang Main Studio, bagaimana cara membuat augmented reality marker base untuk pengenalan 7 gadget dunia menggunakan Main Studio. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like dan subscribe pada channel ini biar channel ini bisa berkembang lagi dan bisa menyajikan video tutorial yang lebih bermanfaat lagi. Oke, sebelum kita tutup, mungkin sebelumnya saya bakal kasih kredit dulu ya. Jadi presentasi ini template-nya tuh berasal dari FlashGo, di mana icon dari flat icon dan infografik dan image-nya itu dari Freepik. Jadi untuk kreditnya saya kembalikan lagi ke slide.